بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي فضل على كثير من عباده المؤمنين. إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap Dewan Pengurus Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati, dan segenap jamaah Masjid Miftahul Jannah yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji tersebut mereka senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang Ar-Rahman bagi setiap makhluknya dan Ar-Rahim bagi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita pada malam hari yang kembali kita dapat melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini sebagai bentuk loyalitas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk syukur kita kepada Allah atas gujuran nikmat karunia yang diberikan kepada kita pada hari ini. Tentunya besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sebab ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing, dan setiap aktivitas yang kita lakukan pada hari ini semoga beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai deposito untuk tabungan akhirat kita, dan setiap kehilapan, kelalaian, kesalahan kita pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabiul Karim wal Insanul Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa hati kita kepada nawir quluban Nabiul Islam dan mengeluarkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kekuatan kepada kita agar kita tetap setia untuk mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengizharul mahabbah, dan terus kita belajar menteladan akhlaknya dan gemar membaca sholawat kepadanya. Semoga dan sebab itu semua kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat usul dan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari pada malam hari ini kembali di pekan ketiga kita coba untuk memperbanyak i'tikaf di masjid yang kita cintai dengan muzakarah sampai waktu isya nanti. Semoga waktu yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita, menambah, memperkaya hasanah pemahaman agama kita, sehingga semakin memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berharap bahwa melalui majelis ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ikhwatul iman rahimakumullah,
Realitas kehidupan itu adalah sebuah pergilan dan pergantian dari hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan tiada terasa bahwa hari ini kita sudah berada di tahun yang baru dari 1447 Hijriah, dan hari ini kita sudah berada di 1448 Hijriah. Dengan bertambahnya hitungan tahun pada saat ini menandakan bertambah pula usia umur yang ada pada setiap diri kita, sekaligus warning peringatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya hitungan angka usia kita, pada hakikatnya semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia ini, semakin mendekati ajal dan kematian setiap diri kita. Maka orang-orang yang mencintai kehidupan pasti dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah pembentuk kehidupan dan hidup adalah proses perjalanan waktu menuju kematian setiap diri kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Momentum tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk muhasabah diri. Sudah berapa banyak kita habiskan umur kita saat ini? Dengan bertambahnya umur semakin terasa lemah dalam fisik kita. Inilah ya Allah informasikan kepada kita dalam surat Yasin yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala tanqilun. Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikembalikan kejadiannya seperti semula. Afala tanqilun, apakah kalian tidak mau berpikir tentang ini? Ayat ini sesungguhnya menantang kita untuk menggunakan akal pikiran kita yang dianugerahkan oleh Allah untuk introspeksi muhasabah diri tentang perjalanan kehidupan di dunia ini berkaitan dengan waktu dan umur kita. Waktu itu seperti lampu yang menyala, sementara umur kita seperti minyaknya. Lampu terus menyala, api terus menyala, lama-lama minyaknya akan habis. Begitupun kehidupan kita, tiada terasa umur kita seperti batu es, digunakan tidak digunakan pada akhirnya akan habis pula. Dan kita yakin sepanjang apapun anugerah umur yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada batas kematian diri kita. Sesungguhnya cukuplah bagi kita kematian menjadi nasihat berharga bagi kita. Sampai Rasulullah memotivasi kita dalam hadisnya, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik amal perbuatannya, dialah manusia terbaik. Jadi manusia terbaik di antara kita adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan semakin baik amal perbuatannya. Hari ini mungkin usia kita sudah setengah abad lebih. Setengah abad lebih, 50 tahun ada? Lebih? Lebihnya lebih banyak. Lebihnya ke atasnya lebih banyak. Kalau kita mau menghitung umur Bapak sekalian, andai saja kita dianugerahkan umur oleh Allah katakanlah 60 tahun. Sesungguhnya dari 60 tahun umur yang Allah berikan kepada kita, separuh habis untuk tidur kita. Jadi separuhnya habis hanya untuk tidur. Jadi kalau 60 tahun berarti tidur 30 tahun. Berarti sisanya tinggal 30 tahun. Dan 30 tahun ini kita gunakan untuk aktivitas dunia kita dalam mencari nafkah, dalam kehidupan dunia dan segala macamnya. Kita potonglah dengan urusan dunia kita. Ini habis, separuh udah bagus. Dari 30 tahun berarti yang dipakai ibadah 15 tahun. Dari 15 tahun ini kita hitung-hitung lagi, ternyata umur 60 tahun cuma ibadahnya 16 tahun, emang ibadahnya 15 tahun. Lalu yang diterima oleh Allah berapa tahun? Dan kita tahu bahwa salah satu syarat amal soleh diterima adalah dengan ketulusan dan keikhlasan. Berapa persen dari 15 tahun ibadah kita yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kita presentasi lagi, 5 tahun udah bagus banget. 5 tahun yang ikhlas udah bagus banget. Lalu kita hitung, lalu kalau 60 tahun ibadah kita cuma 5 tahun, ini jauh banget. Maka tidak ada seseorang, kata Nabi, yang masuk surga karena amal ibadahnya.
Tidak ada, tapi karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini jangan dipotong, di sini masih koma, belum titik. Nanti ada kalau di titik di sini bahaya. Kalau anak ibadah nggak masuk salat, buat apa saya salat, buat apa saya ngaji gitu. Kalimatnya belum selesai. Tidak ada manusia yang mendapatkan meraih jannahnya Allah karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraih ridho dan rahmat Allah, kudu rajin. Itu maksud saya. Baru titiknya di situ. Bahkan umur kita lihat semakin bertambah. Kepala kita rambut sudah 2, ubannya semakin bertabur, matanya makin kendur, pipinya makin kendur, batuk makin menengkur, semakin mendekati ke liang kubur. Inilah sesungguhnya kematian itu diyakini oleh mayoritas manusia, kata Sayyidina Ali, tapi banyak dilupakannya. Maka momentum tahun baru ini kita jadikan sebagai syahrul muhasabah. Apalagi hari ini, malam hari ini kita berada di 10 hari awal bulan Muharram. Dan ini hari-hari istimewa bagi kita untuk menambah porsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, Pak, kalau bulan Muharram biasa saja, tapi kalau bulan Suro itu horor banget. Satu Muharram biasa kesannya buat kita, tapi kalau satu Suro, wah horor banget itu. Pada ngasah keris biasanya. Nah, buat kita ini hari istimewa untuk menambah porsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kan gampang-gampang ngomongnya, sebenarnya maknanya Asyura bahasanya. Cuma orang kita tuh lebih gampang nyebut, udah Asyura aja lah. Asyura itu mana 10. Ada 10 nabi dalam kisah ini. Kalau kita mau lebih jelas tentang Muharram ini, salah satu rujukan kitabnya di kitab Bi'an atau Talibin juz kedua halaman 267 tentang fi fadilatus syahrul Muharram, tentang keutamaan bulan Muharram. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa bulan Muharram jadi istimewa? Lalu Rasul menjawab, khalaqas samawati wal ardin wa khalaqal jibal wan nahar wal jannah wan nar. Di bulan Muharram inilah Allah menciptakan seluruh alam semesta, mulai gunung, langit, bumi, lautan, daratan, semua diciptakan, surga, neraka, itu pada bulan Muharram ini. Itu dimulai pada hari Ahad, karena Sabat tidak ada dalam ajaran agama kita. Hitungannya dari Ahad, Isnin, Sunasa, Rebo dikitakan, Khamis, Khamsah, 5, dan hari Jumat itu Nabi Allah Adam alaihissalam ba'dasar selesai. Alam ini juga terjadi pada hari Jumat, selesai diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram di hari Jumat. Selesai penciptaan. Maka kata Nabi, karena penciptaan bumi alam semesta selesai pada bulan Muharram hari Jumat, maka kiamat pun terjadi pada hari Jumat di bulan Muharram. Lu hati-hati besok kalau Jumat lu ya. Subuhnya jangan kesiangan. Begitu bangun kesiangan, matahari udah terbitnya nggak di timur lagi. Terbitnya di mana? Di barat. Kalau sudah di barat, pintu taubat sudah ditutup. Sedekah sudah ditutup, semua amal kebaikan kita sudah catatan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun rahasia kapan tahunnya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kata Nabi, estimasi bulannya di bulan Muharram, harinya di hari Jumat. Nah, bagi kita makna kiamat bisa ada 2 versi sebenarnya. Kalau kita memahami hadis ini secara literal bahasa lugat, kiamat itu bisa terjadi hancurnya alam semesta ini. Kalau dalam ilmu nahwu para santri biasa kiamat yang berkata qoma yaqumu qiyamatan. Ngajinya pakai kitab, jangan ya taba ya tubuh youtuban, jangan begitu. Ini banyak kan ngajinya pakai taba ya tubuh youtuban. Ngajinya lewat YouTube ya, baiklah. Medsos buat sarana ibadah, termasuk alhamdulillah Minhajul Jannah punya tim kreator sekarang. Jadi masuk live hari ini. Kalau live berarti masih hati-hati ini. Kalau udah masuk nanti ke Pacibuokan ini udah bahaya ini. Tapi itu menjadi media sarana untuk kita dakwah, menyeimbangkan memang. Bisa jadi artinya apa? Kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kesadaran umat Islam. Ingat kita back sejarah bahwa Muharram ini 10 nabi dimuliakan oleh Allah, diantaranya diterima tempat Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka kita berdoa, bermohon kepada Allah semoga dengan istighfar kita di awal kemarin pada tanggal malam 1 kita muhasabah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah seperti Allah menerima tobat Nabi Allah Adam alaihissalam di bulan Muharram ini. Ini syahrul taubat, syahrul istighfar.
Maka 10 hari awal ini kita memperbanyak untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini juga Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrus. Bagi kita yang hari ini kehidupan panas dengan persoalan-persoalan kehidupan, semoga diberikan rasa dingin, sejuk, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah. Dan pada bulan ini pula Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun, satu riwayat kurang lebih. Maka di bulan Muharram ini Allah sembuhkan penyakitnya. Maka kita pun berdoa kepada Allah semoga dalam amaliyah ibadah-ibadah kita di bulan Muharram ini yang sakit baik jasmani rohani diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diganti kesembuhan seperti Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Dan pada bulan ini pula Allah akan kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita berdoa kepada Allah semoga bagi kita yang pada usaha pada tahun ini yang masih belum menemukan jalan keluar, usahanya belum berkembang, semoga dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram ini Allah memberikan lancar penuh berkah usaha kita seperti Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada bulan ini juga Allah selamatkan Nabiullah Musa alaihissalam ditenggelamkannya Fir'aun pada tanggal 10 tepatnya. Maka orang-orang pengikut Nabi Musa saat Rasulullah di Madinah, mereka pada tanggal itu sedang melakukan saum. Ditanya sama Rasulullah, kalian ini sedang melakukan apa? Kami sedang puasa ya Rasulullah. Puasa apa? Hari ini tanggal 10 Muharram, di mana hari ini Allah memenangkan Nabiullah Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka sebagai bentuk syukur kami kepada Allah, kami melakukan puasa hari ini. Kata Nabi, aku dan umatku lebih utama untuk melaksanakannya. Maka bagi kita kalau menambah porsi ibadah kita di bulan Muharram ada puasa, cuma dibedain. Nah kan umat terdahulu karena syariat Islam punya aturan sendiri. Kalau umat Nabi Musa puasanya tanggal 10-nya saja. Kalau kita diawali dari tanggal 9, hari Tasu'ah namanya. Puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Barang siapa yang berpuasa di Asyura itu menghapus dosa 1 tahun. Jadi puasa sunnah buat kita. Ya, jadi pada bulan ini begitu banyak keistimewaan, tetapi juga menjadi bangkitnya umat Islam, hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Proses yang panjang, penderitaan 3 bulan, diboikot ekonominya. Sampai Rasulullah itu dan para sahabat makannya cuma rumput saat itu. Karena ada pemboikotannya benih. Karena nanti hijrah peristiwanya tidak jauh peristiwa Islam Mi'raj. Ini memang semua ada korelasinya. Begitu hal yang luar biasa, interaksi sosial saat itu sangat ditutup oleh orang kafir Quraisy. Dimusuhi luar biasa baginda Nabi dan para sahabat saat itu. Untung kita nggak hidup zaman itu. Wah, kalau di hidup zaman itu 3 bulan interaksi sosial ditiadakan. Perdagangan buat umat Islam itu tidak boleh. Sampai mereka banyak kehabisan dan kelaparan, makan pun seadanya dengan rumput, misalkan yang bisa dikonsumsi. Tapi bertahan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi kita para jamaah yang rahmat Allah, ini bulan untuk introspeksi diri. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Ini fiilnya menggunakan lam amar wajib, ini perintah. Dan hendaklah setiap diri, pakai waw atau berarti satu paket wawnya. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Ligad ini hampir semua para mufassirin menafsirkan untuk kehidupan akhirat kita. Apa yang sudah kita siapkan bekal kita untuk hidup akhirat kita nanti, yang merupakan tempat kita yang sebenarnya orientasi kehidupan kita. Dan itu lagi wattaqullah, diingat lagi, bertakwalah kepada Allah. Diulang-ulang kalimat takwa yang di dalam Al-Qur'an. Kalau kalimat perintah diulang-ulang dalam Al-Qur'an, kalimat takwa itu kurang lebih 200 kali Allah mengulang-ulang itu. Kalau masalah kematian, dalam Al-Quran 7 kali Allah mengingatkan kita dalam beberapa ayat. Artinya apa? Edukasinya buat kita 7 kali dalam ayat-ayat Quran diingatkan mati, berarti sama dengan kita hidup seminggu, 7 hari. Maka hendaklah setiap hari ingat akan kematian. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Yakin tapi lupa. Karena terjebak genitnya dunia. Asiknya di dunia. Pak, dunia itu isinya cuma laibun. Tahu laibun? Permainan. Kalau saya
korelasikan dengan hidup kehidupan manusia, laibun itu buat anak-anak. Makanya dunia anak itu main laibun. Lah udah setua ini masih laibun aja, masih senang main-main, masih anak-anak. Setelah dewasa SMP, SMA itu sudah naik lagi lahun. Wah udah lupa itu, banyak yang lupa. Bahkan anak-anak sekarang SD masih rajin ngaji, tapi SMP, SMA udah jauh dari masjid. Sudah banyak lalai. Begitu kuliah, udah kerja, naik ke zinatun, bangga-bangga dengan perhiasan, pakaiannya yang ngetren, HP-nya yang termahal, bajunya yang bermerek, sampai nanti bergaya-gaya. Itu isi dunia cuma itu aja. Nah nanti paling bahaya at-takasur. At-takasur itu sebuah kompetisi yang tidak sehat urusan dunia. Semakin kita dilupakan dengan orientasi hidup kita. Ini yang Allah singgung kepada kita dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sampai 3 kali. Alhaakum lahwun, entertain, yang membuat kita lupa dan lalai. Manusia itu banyak lupa kepada Allah. 3 hal penting dalam hidup yang dilupakan oleh manusia. 1, lupa kepada Allah. 2, lupa kepada ibadah. 3, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal 3 ini yang paling penting dalam hidup kita. Orang-orang yang lupa kepada 3 hal ini bahaya. Lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa orientasi hidupnya di kehidupan akhirat. Kenapa mereka bisa lupa dengan 3 yang penting ini? At-takasur, wajan atafa'ala. Yani mereka bermegah-megahan dengan urusan dunia. Entertain sekarang luar biasa, membuat kita lahun. Lahun ini entertain namanya. Membuat kita lalai dan lupa. HP bisa jadi berhala buat kita hari ini. Berhala itu sesuatu hal yang membuat kita lupa kepada Allah, yang membuat kita lalai kepada Allah, itu namanya keberhalaan. Bisa jadi, mohon maaf, istri kita pun berhala, anak kita berhala. Sesuatu hal apapun yang membuat kita lupa kepada Allah, itu namanya keberhalaan. Bukan Lata dan Uzza penyembah dulu. Sekarang berhalanya jenisnya banyak, termasuk HP. Kalau itu membuat kita lupa dan lalai kepada Allah, itu jadi berhala bagi diri kita. Maka akhirnya ada, kalau sudah berbangga-bangga, namanya istikbar. Istikbar itu kabar, bukan besar, bukan sombong. Istikbar itu orang yang nggak mampu tapi memaksa, karena ukurannya sudah, kebahagiaan itu sudah dunia materi. Nggak mampu, tetangga beli mobil yang ini, nggak mampu dipaksa. Nah istikbar namanya. Akhirnya pusing dewek. Ya kalau sudah saingan gitu, Allah diingatkan hatta zurtumul, wah sampai masuk ke liang. Kalau sudah dilekau baru kalla saya'lamun. Kalla ini peringatan keras. Kalimat kalla dalam ilmu tafsir peringatan keras. Ojo ngono. Wong hidup itu jangan cuma itu. Saya'lamun, kamu akan tahu. Ini menggunakan fi'il mudhari, tambah huruf sin depannya. Ya'lamun pakai sin tambahannya, berarti sebentar lagi kamu akan tahu akibat kelalaianmu itu. Lalai dari Allah, lalai dari ibadah, lalai dari ibadah. Akan sebentar lagi. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa berarti diingetin lagi. Oh jangan. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kapan akan tahunya? Latarawunnal, setelah matamu melihat tentang siksaan neraka jahim, baru farji'na ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, na'mal sholih, saya ingin berbuat soleh. Kata Allah, telat. Kata malaikat, udah telat. Loh, orangnya sudah dikubur, nggak bisa balik lagi. Padahal mereka ingin mengabarkan kepada kita. Ini sering saya sampaikan pada jamaah sekalian. Andai telinga kita hari ini diperdengarkan oleh Allah, penyesalan orang-orang yang di alam kubur itu bukan mereka karena tidak ketika hidup dunia nggak kaya, bukan nggak punya jabatan tinggi. Yang paling mereka sesalkan yang mereka yang sudah meninggal adalah ketika mereka hidup di dunia, punya kesempatan, sehat, ada waktu, ada majelis ilmu, dan mereka nggak mau hadir ke majelis ilmu. Itulah yang sangat mensal buat mereka. Na'mal farji'na ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Na'mal sholihah, saya ingin ngaji walaupun hanya sesaat, ingin datang ke Miftahul Jannah walaupun hanya 1 jam kurang lebih. Ngaji ini 2 jam rasa 2 tahun Pak. Udah kelasat karena usia udah tua, cari senderan, cari sahabat karibnya, jider namanya, ngaji sambil paling asik, tapi tetap pahalanya nggak berkurang.
maka mulia orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka kita nih yang masih kesempatan hidup ya, masih diberikan kesempatan mengaji. Kadang saya pikir gini Bapak, kalau kita baca istighfar di rumah sendirian, bukannya salah, baik, ini bagus. Tapi belum tentu juga dapat ampunan Allah. Karena kadang-kadang istighfar kita bukan ingat dosa, karena ingat banyak utang. Karena banyak masalah dunia, baru banyak istighfar. Tapi duduk di majelis ilmu tanpa mengucapkan istighfar, otomatis Allah berikan ampunan buat kita. Jadi tadi yang kita datang berlumuran dosa ke masjid, termasuk saya pulang dari sana dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa mengucapkan istighfar sekaligus. Bahkan kalau kita Ihya Ulumuddin, orang yang duduk di majelis ilmu sama nilai pahalanya 2 dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Saya aja belum pernah. 23 tarawih aja kadang kecapean, nggak nyanggup gitu. Duduk sesaat. Betapa besar nilai untuk di majelis ini. Wajib ngajinya bukan pinternya. Datang. Bahkan yang paling menggembirakan kita Bapak sekalian, kalau kita terus aktif hadir ke majelis ilmu, kita sadar kekurangan-kekurangan ibadah kita masih banyak ketidaksempurnaannya. Nanti ketika kita dihisab, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kekurangan ibadah kita. Yang penting rajin hadir ke majelis ilmu. Makmurkan masjid ini dengan majelis ilmu hadir. Kalau di sini sudah makmur, alhamdulillah. Nah, jadi bagi kita jadikan ini muhasabah. Yuk, ini isanya jam berapa? Saya kasih kata kunci. Ada 3 keuntungan besar dari 3 amalan. 1, akan dapat rahmat Allah. Ini yang kita harapkan dalam hidup. Yang kedua, dapat ridho Allah. Lalu Allah siapkan jannah buat kita. Surat Al-Taubah ayat 20 dan 21. Ini kaitan dengan Muharram sebenarnya. Saya kita kasih keuntungannya dulu ibarat jualan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmati wa ridwan wa jannati lahum fiha na'imun muqim, ayat 21 At-Taubahnya. Tuhanmu mengabarkan kabar gembira buat kalian dengan apa? Birahmah, dengan rahmatnya, wa ridwan, dengan ridhonya, wa jannati lahum fiha na'imun muqim, dan Allah berikan hadiah berupa jannah, surga yang kamu di dalamnya na'imun muqim, mendapatkan kenikmatan yang terus nggak ada habisnya. Muqim berarti terus-terusan, nggak ada selesainya. Nikmat di surga nggak ada habisnya. Kalau nikmat di dunia mah sebentar Pak, makan makanan enak, nikmatnya cuma sampai tenggorokan selesai ya. Tapi nikmat di jannah, di surga, na'imun muqim, selama-lamanya. Sama dengan rohim, kalau baca Quran kalimat-kalimat begitu berarti sifat Allah itu baqo, selama-lamanya, nggak ada selesainya. 3, ini yang kita lakukan. 3 amalannya apa? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat 20-nya. Kalau teks terjemahnya beginilah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dirinya, a'dhamu darajatan indallah, mereka itulah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Keberuntungannya apa? 3 tadi, rahmat Allah, ridho Allah, dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Syarat amalnya cuma 3. 1, alladzina amanu, jaga iman kita. Walaupun ini kalimatnya pakai jumlah fi'liyah Pak. Kalau pakai jumlah fi'liyah kabarnya begini pesan bahagianya. Walaupun imanmu setipis kulit bawang, selama imanmu masih ada, kemungkinan besar kita selamat dunia akhirat ya. Selama masih menjaga iman kita. Bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Amanu. Kata kerja itu berubah-ubah maksudnya. Sekalipun imanmu terkadang naik, terkadang itulah iman kita. Kita menyadari itu. Maka kita menyadari iman kita belum stabil, belum sampai ke mukmin. Mukmin itu imannya sudah sempurna. Jadi orang-orang yang tetap menjaga iman di akhir zaman ini sangat berat kita menjaga iman kita. Bahkan terkadang keadaan mempengaruhi kondisi keimanan kita. Dompet tebal, iman tebal. Dompet tipis, imannya ikut tipis.
Kayak yang manusia mah kadang-kadang kalau lagi susah doanya serius, kalau lagi senang doanya nggak serius. Coba Pak ngerasain masing-masing deh buat muhasabah diri. Doa kita lebih khusyuk ketika banyak duit apa banyak utang? Wah, udah jujur banget udah. Kalau banyak utang doa sampai semua serius, nangis bahkan sholat malamnya rajin banget. Tapi kalau banyak uang lah, pikirannya berubah sudah. Ini dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Abbas As-Sakandari mengatakan, maka terkadang kesulitan itu bagian nikmat Allah buat kita. Nikmat apa? Nikmat ketika kita doa lebih khusyuk kalau dapat susah. Kalau lagi susah doanya lebih khusyuk ketimbang lagi ya potongan kita nih modelnya. Model begini. Jaga iman kita. Salah satu menjaga iman adalah hadir ke majelis ilmu. Ini cas bagi kita. Kalau mau tahu iman siapa yang sempurna, kalau Al-Quran jelas ini ke Al-Quran. Surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa tuliyat alaihim zadatun imanan. Nih, surat Al-Anfal. Ayat ini dan ulaika humul mu'minuna haqqan gitu. Itulah orang yang beriman dengan sempurna. Pakai jumlah ismiyah. Innamal mu'min, al-mu'min jumlah ismiyah berarti orang yang sudah iman yang sempurna. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Yani mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Ini kalimatnya pasif, Pak. Jadi orang yang tauhidnya imannya sudah kuat ketika mendengar nama Allah disebut tergetar, nyer gitu. Karena khauf dan mahabbah banyak kuat kepada Allah. Contohnya ginilah, nyernya hati tuh. Kalau kita demen banget sama seseorang atau istri kita, begitu disebut nama istri kita sama orang lain ada serset gitu loh. Ada nyernya. Itu tambahnya walladzina asyadu hubbalillah. Orang yang beriman amat sangat demennya sama Allah, sehingga begitu namanya didengar saja sampai nyes ke hati. Ini memang tidak mudah karena menggunakan dzukira fil madhi min majhul, maka ada proses riyadhah latihan. Maka agar hati kita tergetar, teruslah koneksikan hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir khofi. Zikir terhebat itu ketika sendiri, Pak. Para sahabat kalau sendiri sering nangis, punya rasa kangen sama Allah kalau malam. Sehingga bangun malam tidur gelisah, rindu kepada Allah. Kita kalau malam rindu sama Allah? Punya rasa rindu sama Allah kalau malam? Kita ini ya Allah jauh banget. Makanya sabikun wajar kalau orang-orang terdahulu masuk surga bighairi hisab. Orang-orang dulu itu lebih banyak masuk surga, lebih banyak yang masuk surga. Dan orang akhir zaman wa qalilum minal akhirin. Dan orang di akhir zaman ini sedikit yang masuk surganya. Ayo hati-hati. Kalau orang dulu sudah lebih banyak masuk surga, umat akhir zaman wa qalilum minal. Ada yang sering baca surat Waqiah? Baca ayat ini tentang penduduk surga dan neraka, apa hubungannya dengan dagang? Ayat terakhirnya tentang kehebatan Al-Quran, diturunkan dari yang maha mulia, ditempatkan di tempat yang mulia. Itu. Lalu dibawa oleh makhluk yang mulia, malaikat Jibril, diterima oleh manusia yang paling mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dikirinya dibersamakan dengan malaikat kiramil bararah namanya. Kalau dari kelompok manusia yang banyak berbuat kebaikan namanya al-abrar. Manusia yang banyak berbuat kebaikan. Bar itu maknanya daratan yang luas, asal katanya. Jadi orang yang banyak melakukan kebaikan al-abrar. Maka kadang kita sering doa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang yang banyak berbuat kebaikan. Bahkan buat orang tua albir, makanya doanya rabbighfir, pakai albir buat orang tua. Ya, kalau dari kelompok malaikat namanya kiramil bararah. Satu, jaga iman kita. Semoga Allah tetap menjaga keimanan kita kepada Allah. Ini yang sering khatib wasiatkan kepada tiap Jumat, diingetin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sampai wala tamutunna ujungnya illa wa antum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Muslim ini berpasrah diri kepada Allah, bukan sebatas identitas sebenarnya. Tetapi juga bagaimana hidup kita berpasrah diri sebagai muslim. Satu, iman kita. Yang kedua, makanya untuk beriman kata Nabi, jadidu imanikum. Perbaikilah iman-iman kalian. Kaipan menjadidu iman Anda ya Rasulullah?
bagaimana cara kami beriman kami ya Rasulullah? Fa'aksir min qauli la ilaha illallah. Perbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat lah. Jangan cuma di lisan, Pak. Zikir itu penting karena itu menjadi penyejuk makanan nutrisi rohani kita. Itu zikir. Dan ketika zikir, tancapkan di kalbu kita. Ada tingkatan pertama, ucapan, ingatan, perasaan. Kita ini baru ucapan. La ilaha illallah. Ini la ilaha nafi, illallah isbat. Tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang kita tuju dalam hidup ini kecuali menuju kepada Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Benar? Kita akan pulang. Kematian itu bel untuk pulang, Pak. Kematian itu bel tanda mau pulang. Dulu ketika kita masih kerja, dengar bel pulang seneng nggak, Pak? Dengar bel naik atau sekolah dulu, begitu dengar bel mau pulang seneng nggak? Seneng ya. Nah, kenapa kok kematian takut? Uang kematian itu bel kita mau pulang. Kenapa takut? Karena belum ada bekalnya, Ustaz. Itu mah alasan klasik yang jelas demen banget sama dunia, masih demen banget sama. Tadi ayatnya dibaca sama Mbak Sore. Ya sabu anna malahu akhlada. Kebanyakan manusia menyangka harta itu yang mengekalkannya. Tuh kalau baca ayat tadi, nangis nih kita. Ya sabu anna malahu akhlada. Kalla la yubadanna fil hutamah. Sampai nanti disungsebin kita ke neraka hutamah. Kalau baca ayat itu menangis, ayat-ayat neraka, gemuruh udara kita, takut kita, khauf luar biasa. Maka tanda kedua menjaga iman, wa ijatu lihat al-jadatul imanan. Orang-orang biar menambah iman kita, apabila dibacakan ayat Al-Quran, zadatun iman, bertambah imannya. Baca ayat Quran, mempelajari, mentadaburinya, nambah ayat, nambah iman. Maka Quran dibaca dan juga ditadaburi, dipelajari, jadikan tazkirah, peringatan bagi kita. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang neraka membuat kita khauf, takut kepada khasyah malah. Dan kalau ada ayat tentang surga membuat kita roja, punya harapan besar, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya sekecil apapun. Maka termotivasi. Maka Quran isinya cuma dua, targhib dan targhib. Satu mengancam, kedua memotivasi. Kenapa? Agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau nggak ada targhib, ada targhib. Satu iman, jaga iman kita. Banyak zikir. Yang keduanya adalah siapa mereka yang dapat tiga keuntungan tadi? Dapat ridhonya Allah, yakni mereka yang wahajar, yang hijrah. Ini kan kaitannya hijriyah. Kalau dulu hijrah fisik Nabi dari Mekah ke fase Madinah. Kita hijrah mental, Pak. Dari yang tahun kemarin 1447, sekarang 14 tahun aja Allah. Kemarin tahun kemarin saya masih banyak menjadi ahli maksiat, sekarang menjadi ahli taubat. Dulu yang mungkin hijrah mental, hal-hal yang banyak yang sia-sia kita lakukan, sekarang kita lebih melakukan hal yang manfaat. Di samping umur kita semakin tua, semakin tahu mana yang manfaat, mana yang tidak. Jadi semakin tua, semakin tahu. Jangan semakin tua, semakin O-nya diganti I, jelek banget. Semakin gak beres urusannya, semakin tahu gitu. Ya Allah, hijrah dari pemarah menjadi marhamah, bajingannya jadi ajengan. Yang tadinya malas baca Quran sekarang rajin tobat. Coba wudhu itu, mulai dari titik itu tobatnya. Doa wudhu setelah wudhu aja pakai tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Dari mana? Dari diri kita. Kemarin mata kita yang masih senang melihat yang haram. Ini saya tahun baru Islam, semangat baru tahun hijrah, saya mau hijrah. Mata saya hanya saya gunakan untuk yang manfaat. Lisan saya gunakan untuk yang manfaat. Lihat ketika di hadis Bukhari Muslim, ketika Rasulullah menjelaskan siapa orang Muslim itu, al-Muslim salim al-yadayhi wa lisan yadayhi. Al-Muslim pakai al, isi ma'rifat. Muslim itu spesial ini. Kalau pakai al itu spesial. Muslim itu, kalau Muslim itu Muslim siapa saja. Tapi kalau pakai al la ma'rifat, al Muslim itu kita. Dan kalau baca hadis Nabi, kalau man, kalimatnya man, siapanya, itu Rasulullah tuh langsung ngomong sama kita, seolah-olah begitu, masukkan kita ke dalam hadis itu.
Man alwi, man Mas Darsono, masukkan saya. Berarti kalau saya seorang muslim, saya menjaga saudara saya jangan sampai tersakiti dengan lisan dan tangan saya. Itu muslim yang sebenarnya. Yang saudaranya aman dari lisan dan tangannya. Karena tangannya, lisannya nggak ngomong pak, jempolnya ngetik, bikin status yang baik-baik saja. Kalau miskola jarotin khaira yaro saja, jangan miskola jarotin syarra, sama miskolnya yang baik-baik saja. Kajiannya dekat YouTube-nya, nanti mungkin masuk live ini, kan live ini nanti ada Minhajul Jannah, mau jadi YouTuber ya. Buat kita hijrahkan diri kita semakin usia bertambah sampai nanti terus perbaikan diri kita, taubat kita kepada Allah. Di wudu sudah dihapus dosa kita, digugurkan ketika terus sampai kita terus memperbaiki diri kita, hijrahkan diri kita. Enggak usah hijrah pindah tempat, mental kita yang penting. Yang belum rajin ke masjid, rajin ke masjid. Kapan lagi pak? Usia kita sudah segini, mau kaya udah telat. Udah fisiknya udah gak kuat, macul aja kuat, 2 pacul aja capek. Saya emang udahlah, dunia emas sudah segini memang kabiah. Yang penting jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Nggak ada yang nyelamatin kita. Ketika kita mati nggak ada yang kita bawa. Harta yang kita belain sampai mati-matian, begitu kita mati nggak kita bawa. Kalau boleh milih yang kita bela sampai mati-matian kayak gini nih, ke masjid, ngaji. Ini kita bela sampai mati, karena kita bawa mati. Abadi. Kalau harta sebanyak apapun, duit sebanyak apapun, rumah semewah apapun, begitu kita meninggal nggak kita bawa, langsung ganti nama sertifikatnya pak. Nama kita udah nggak tercantumkan lagi, sudah ganti nama. Bukan nggak boleh punya dunia, jangan sampai tadi al-hakumut tadi, karena dunia entertain luar biasa, terjebak kita mengikuti hawa nafsu kita. Hijrahkan diri kita. Al-muhajir manahabahu anu, kata Nabi. Al-muhajir pakai isim al-ma'rifat lagi alnya. Muhajir itu orangnya hijrah itu, kata Nabi, yang memutar haluan hidupnya dari yang dilarang oleh Allah menuju kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang dilarang Allah tinggalkan, dia melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sebenarnya. Hijrah mentalitas kita. Sama Pak, usai kita belajar, begitu ngaca, ntar sampai rumah pada ngaca dah, buka songkoknya. Oh ternyata rambut saya udah 2 warna. Ternyata udah tuir. Uban itu nasihat diam dalam diri kita. Makanya nggak boleh dicabut uban itu. Itu nasihat pak. Udah uban udah tua. Bahkan kata Nabi, orang yang banyak ubannya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak ubannya tidak akan dihukum oleh Allah. Koma, belum titik ini. Yang banyak ubannya malu kalau nggak beribadah kepada Allah. Udah senang banget, banyak ubannya, oh ada koma itu. Bukan cuma kepala, uban, jenggot, udah pada buan, ya. Semuanya kita udah tua, apa yang mau kita bawa? Ayo kita hijrahkan diri kita, aktifkan di masjid. Jangan sampai masuk ke masjid nanti terakhir-terakhir. Hidup ini jangan sampai nggak pertama hidupnya nggak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid di sop terdepan. Jadi di depan imam lagi. Jangan begitu. Ke masjid cuma pengen kencing, ke masjid cuma pengen buang hajat atau neduh karena hujan. Nggak pernah hidupnya masuk masjid. Nggak ada di sini orang kayak gitu. Kalau kita kerja jangan. Sekali masuk masjid bukan di sop terdepan, di depan imam. Meruginya orang seperti hijrahkan diri. Yang kedua adalah jihad. Wajah hidup fisabilillah bi amalin, berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan diri kita. Amwal wa anfus. Kalau kita punya harta, yuk sama-sama makmurkan masjidnya dengan finansial kita. Harta yang sebenarnya yang membahagiakan kita adalah yang kita gunakan di jalan fisabilillah. Allah ceritakan Qarun kepada kita, Pak. Sebanyak hartanya nggak bermanfaat, bahkan nggak menyelamatkannya karena tidak digunakan untuk jihad fisabilillah. Di bulan ini Muharram momentum baik kita untuk memperbanyak sedekah. Makanya biasa ada istilah lebaran anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Berikan jihad untuk kemakmuran masjid ini. Potensi yang ada, harta kita jadikan sebagai
alat dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anfus dengan ilmu, yang punya ilmu. Jadi kapasitas kita yang Allah berikan kepada kita, peran kita, ayo sama-sama kita berjuang ya Allah bersama-sama. Yang harta dengan harta seperti Sayyidina Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf. Sampai sekarang itu Abdurrahman bin Auf hartanya sampai sekarang masih ada itu untuk jamaah haji terus mengalir, nggak pernah habis ini. Yang dengan ilmunya seperti Sayyidina Ali, seperti Muaz bin Jabal, orang-orang yang alim, para sahabat itu dengan ilmunya, yang tenaga dengan tenaganya, yang doa dengan doanya, ada kontribusi dalam jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'udzu bidarajat, mereka yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang ganjarnya 3 tadi, rahmat, ridha, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap menjaga iman kita sampai nanti husnul khotimah, sampai kita meninggal dunia, lalu teruslah adakan perubahan diri, hijrahkan diri kita. Yang kedua, ayo sama-sama berjuang di jalan Allah dengan peran potensi yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Nanti Allah berikan kita jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu Isya sudah masuk. Semoga ini memberikan pencerahan bagi kita dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa terus menambah porsi ibadah kita di bulan Muharram ini. Semoga Allah meridhoi atas apa yang kita kerjakan, memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Akhiri wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.